Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Sofiana, NIM 20105011119. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi, yaitu Bu Vidya. Jadi nanti saya akan mengerjakan kasus dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Berikut ini tabel yang nanti akan kita analisis. Kita mencari rata-rata pH emulsi mula-mula, apakah lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Kemudian kita mencari perbedaan yang bermakna antara pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Kemudian nanti kita akan mencari efek dari pada pH emulsi, apakah itu berefek kepada lecitin atau tidak, menggunakan uji beda yang sesuai. Sebelum kita melakukan uji T berpasangan ataupun tidak berpasangan, cara menentukannya nanti apakah kita akan melakukan uji T yang berpasangan atau tidak berpasangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu data tersebut terdistribusi normal ataupun tidak terdistribusi normal. Bagaimana cara menentukan terdistribusi normal dan tidak terdistribusi normal? Kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Jika hasil dari uji normalitas dan homogenitas itu melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil dari uji normalitas dan homogenitas itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Jadi kita di sini akan mengerjakan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi untuk baris pertama ini kita diisi mula. Kemudian desimalnya 2. Kenapa di sini desimalnya 2? Karena di kasus yang kita kerjakan di belakang angka ada 2, di belakang koma ada 2 angka. Kemudian labelnya kita isi mula-mula, terus abaikan untuk kolom selanjutnya. Kemudian untuk baris kedua ini pemanasan, kemudian desimalnya masih sama, labelnya juga pemanasan, dan untuk kolom yang lainnya kita abaikan. Kemudian jika sudah mengisi variable view, kita lanjut mengisi data view. Jadi data view-nya ini akan seperti ini ya. Akan seperti ini. Jika sudah mengisi data view, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis uji normalitas. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis ya. Mula-mula kita pencet analis, terus deskriptif, statistik, kemudian explore. Kemudian kita pindah nih ke dependent list semua. Ini sudah di dependent list semua kan? Dependent list maksudnya, maaf. Kemudian kita pencet plot. Pastikan stem and leaf dan normality plots with test dan faktor level together-nya itu tercentang atau ada tandanya seperti ini. Kemudian kita pencet continue, lalu kita pencet OK. Jika sudah, maka akan muncul output seperti ini, dan kita lihat di bagian test of normality. Kita melakukan test of normality-nya ini menggunakan
Shapiro Wheel. Maka yang kita lihat adalah signifikansinya dari Shapiro Wheel. Kita lihat yang bawah. Hasilnya menunjukkan 0,006. Tadi dikatakan bahwa data terdistribusi normal itu jika data melebihi 0,05. Sedangkan jika data tidak melebihi 0,05, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak terdistribusi normal. Jadi untuk data ini, apakah terdistribusi normal atau tidak? Jawabannya tidak, karena 0,006 itu kurang dari 0,05. Begitu ya. Kemudian jika sudah melakukan tes, maksudnya uji normalitas, selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji homogenitas. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas ya. Untuk baris pertama kita isi pH emulsi, kemudian desimalnya 0, kemudian labelnya pH emulsi, valuesnya seperti ini ya nanti. Seperti ini. Values itu sebagai tanda agar mempermudah kita dalam mengisi data view. Kemudian kemudian abaikan yang lainnya. Untuk baris yang bawahnya itu kita isi uji aktivitas. Kemudian desimalnya itu 2, labelnya uji aktivitas, valuesnya nggak ada, kemudian abaikan yang lainnya. Jika sudah, kita ke data view. Data view-nya akan seperti ini ya. Ini mula-mula pemanasan, ini tuh sebenarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Satu yang tadi kita isi pada values itu untuk mengisi ini. 1 itu mula-mula, 2 itu untuk pemanasan. Agar mempermudah kita beginikan saja. Seperti ini. Terus selanjutnya kita melakukan analisis. Nah, sudah kita melakukan analisis. Kita pencet analyze, kemudian deskriptif, statistik, kemudian explore. Kemudian akan muncul seperti ini. Dependent list-nya itu kita isi uji aktivitas, kemudian faktor list-nya kita isi pH emulsi. Kemudian kita lihat statistiknya, pastikan ini 95% dan centangnya terdapat pada deskriptif. Kemudian continue. Kemudian plot-nya itu seperti ini ya. Non sama forward estimation. Tidak ada yang lain. Kemudian continue. Jika sudah seperti itu, kita pencet OK. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini outputnya. Kita lihat nilai rata-ratanya pada uji aktivitas untuk pH emulsi mula-mula dan pemanasan. Rata-rata antara mula-mula dan pemanasan itu lebih besar mula-mula dibandingkan dengan pemanasan. Ya. Kemudian di kasus kita itu ada pertanyaan seperti ini. Pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Jadi, pada data yang kita kerjakan, itu pemanasannya berefek pada pH emulsi karena rata-rata pH emulsi yang mula-mula itu lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Begitu ya. Kemudian untuk melihat hasil homogenitasnya kita bisa lihat di test of homogeneity of variance. Kita lihat pada signya ini ya. Dan sudah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Kenapa kita melakukan uji Wilcoxon? Karena jika parameter dari uji distribusi normal tidak terpenuhi, maka sebagai gantinya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Tadi belum saya jelaskan apa itu uji T dan ketentuan apa yang harus
kita lakukan untuk bisa melakukan uji T. Jadi, ketentuan untuk melakukan uji T itu harus memenuhi asumsi parametrik. Salah satunya adalah data harus terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon untuk uji T berpasangan atau ada perlakuan pretest dan posttest. Jadi, begitu ya teman-teman. Alasan mengapa kita menggunakan uji Wilcoxon itu karena data tidak terdistribusi normal, karena hasil dari data yang sudah kita lakukan untuk uji normalitas tadi itu 0,006 dan 0,006 itu kurang dari 0,05. Maka dari itu dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Untuk Wilcoxon sendiri seperti ini. Untuk baris pertama kita isi mula, kemudian desimalnya itu 2, labelnya itu mula-mula, kemudian untuk yang lainnya itu abaikan. Kemudian untuk baris kedua itu pemanasan, dan desimalnya ini 2 karena saya sudah katakan tadi bahwa desimal itu jika di belakang koma ada 2 angka, maka desimalnya 2. Tetapi jika di belakang koma ada 1 angka, maka kita isi desimalnya itu 1. Lanjut untuk ke data view. Untuk pengisian data view seperti ini, untuk bagian mula-mula seperti ini, dan untuk pemanasan seperti ini sudah saya isikan karena agar lebih cepat ya waktunya. Kemudian kita melakukan analisis Wilcoxon sebagai berikut. Kita ketik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian to related sample. Seperti ini ya. Untuk mula-mula kita pindahkan ke variabel 1, sedangkan untuk pemanasan kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian jangan lupa ininya dicentang Wilcoxonnya. Kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Kita lihat bagian asymmetric two-tailed itu menunjukkan hasil 0,002. 0,002 itu melebihi 0,05 atau kurang dari 0,05. Jawabannya adalah kurang dari 0,05. Berarti di sini hasilnya adalah terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kenapa terdapat perbedaan? Karena hasil akhir menunjukkan 0,002 yang kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,002 itu terdapat perbedaan. Begitu, karena tidak melebihi 0,05. Jika hasilnya melebihi 0,05, maka terdapat persamaan. Karena di sini hasilnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Jadi pH emulsi mula-mula sebelum dilakukannya pH emulsi mula-mula sesudah dilakukannya pH emulsi pemanasan, maka akan berbeda. Begitu ya. Nah, seperti itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan antara pH emulsi sesudah dilakukannya pH emulsi mula-mula sesudah dilakukannya pH emulsi pemanasan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kasus yang kedua, yaitu sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor itu lebih tinggi daripada merek lokal. Dan di sini seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut
mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut ini. Nah, nanti jadi kita akan menganalisis data ini ya. Dan kita mencari rata-rata kadar tersebut dan apakah ada perbedaan antara kadar sakarin merek impor dan merek lokal. Dan kita akan melakukan yang pertama itu uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro untuk mengetahui data yang akan kita analisis itu apakah terdistribusi normal atau tidak. Jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas ya. Untuk baris pertama itu kita isi merek minum, kemudian desimalnya 0, kemudian labelnya merek minuman, kemudian values-nya seperti ini ya. Oke, kemudian abaikan yang lain. Kemudian untuk yang baris kedua itu kadar sakarin desimalnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka, kemudian labelnya itu kadar sakarin, kemudian abaikan yang lainnya. Untuk data view pengisiannya seperti ini. Untuk 1 sampai 20 itu lokal dan untuk 20 sampai 40 itu impor. Dan ini sudah pengisiannya sudah sesuai yang tertera di data ya. Kemudian kita melakukan analisis deskriptif statistik, kemudian explore. Kemudian pindahkan kedua data tersebut ke dependent list. Kemudian kita lihat plots-nya seperti ini. Berilah centang pada stem and leaf, kemudian histogram, kemudian faktor level together, kemudian normality plot with test, kemudian continue. Jika sudah, kemudian kita pencet OK. Maka akan muncul seperti ini ya. Kita lihat pada signya. Signya ini lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Jawabannya adalah kurang dari 0,05 ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Lanjut ya untuk uji homogenitas. Masih sama seperti tadi pengisian variable view dan data view-nya seperti yang pada pengisian uji data normalitas. Hanya saja perbedaannya di analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore, kemudian merek minumnya ini kita pindah ke faktor list. Kemudian statistiknya pastikan ininya 95%, kemudian centangnya deskriptif, kemudian continue. Kemudian plotnya ini kita hilangkan semuanya, kemudian power estimation, kita isi power estimation ya. Jika sudah, kita klik continue, kemudian OK. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini rata-ratanya rata-rata pada minuman produk lokal itu 0,5870, sedangkan pada produk impor itu 0,5095. Jadi jika disimpulkan bahwa minuman yang paling banyak terdapat sakarinnya itu adalah minuman yang dari produk lokal. Kenapa? Karena hasil rata-rata dari data yang kita kerjakan itu lebih tinggi pada produk lokal. Kemudian di sini homogenitasnya ini melebihi 0,05 semua ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Tapi pada normalitasnya tadi, data tidak terdistribusi normal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan uji Mann-Whitney.
habis ini kita harus melakukan uji Mann-Whitney. Kenapa? Karena salah satu data di antara normalitas dan homogenitas itu tidak terdistribusi normal, gitu ya. Pada uji T, untuk dua sampel yang tidak berhubungan, apabila satu sampel dilakukan 2 kali pengukuran, tanpa adanya pretest dan posttest. Dua sampel data yang tidak berhubungan apabila memenuhi kriteria parametrik yaitu terdistribusi normal dan homogen, maka data tersebut diuji menggunakan uji T tidak berpasangan atau uji T bebas atau uji T independen. Jika dua sampel data yang tidak berhubungan namun tidak memenuhi syarat parametrik atau hanya memenuhi salah satunya, maka dapat dianalisis perbedaannya menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney karena data tidak memenuhi syarat parametrik. Untuk baris yang atas, kita isi merek minuman, desimalnya 0, labelnya merek minuman, kemudian valuesnya seperti ini. Oke, kemudian baris bawahnya kadar sakarin, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, valuesnya nggak ada. Kemudian langsung ke data view. Data view kita melihatnya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita ke analyze. Non-parametric test, redaksi dialog, kemudian to independent sample. Nah, di sini kadar sakarin masuk ke dalam variabel tergantung. Kenapa variabel masuk ke dalam variabel tergantung? Karena variabel bebas itu maknanya yang bisa kita sesuaikan. Sebagai peneliti, merek minuman yang kita gunakan bisa lokal dan bisa impor. Sedangkan untuk variabel tergantungnya, itu kita isikan merek minuman. Karena itu dari hasil variabel bebas atau dapat dikatakan jumlah sakarin pada produk lokal dan produk impor dapat muncul atas hasil penelitian dari produk lokal dan impor. Ya, sudah. Kemudian kita extract seperti ini ya. Option seperti ini. Kemudian oke. Lalu akan muncul seperti ini. Kita lihat pada asymmetric two-tailed 0,310. 0,310 itu lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan terhadap kadar sakarin antara produk lokal dan produk impor. Seperti itu ya. Dan di sini dapat diketahui bahwa kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada merek lokal bila rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. Itu tidak ya, karena hasil yang sudah kita teliti itu hasil dari rata-rata merek lokal lebih besar dibanding merek impor. Jadi di sini rata-rata kadar yang dari produk lokal lebih tinggi daripada produk impor. Berarti pernyataan dari media massa tentang kasus tersebut itu tidak benar, karena hasil menunjukkan merek pada produk lokal mengandung sakarinnya lebih besar ketimbang merek pada produk impor. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan untuk Mann-Whitney tadi, kesimpulannya adalah tidak ada signifikan antara produk lokal dan produk impor. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk lokal dan produk impor. Kenapa? Karena hasil menunjukkan 0,310, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Seperti itu ya. Dan di sini sudah selesai menganalisisnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini.
Maaf karena videonya terpotong-potong dan mungkin terjeda-jeda. Sekali lagi, jika ada perkataan yang salah atau yang kurang lancar atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.